Bab 1354. Datang berapa banyak, akan aku bunuh semuanya. Senior tua ini tentu saja mengenal warrior yang. Waktu itu warrior yang tidak hanya berhasil menghancurkan mata jalan surga, juga membunuh belasan bawahannya. Karena hal ini, dia menjadi bahan lelucon di aliansi Guardian. Perlu diketahui saat itu warrior yang barulah alam setengah suci. Seorang alam setengah suci bisa membunuh belasan bawahannya, juga bisa selamat kabur dari tangannya. Meskipun alasan utama karena putri kaisar membantu, tapi siapa yang peduli? Semua orang hanya tahu, dia seorang pendekar ketiadaan malah tidak bisa membunuh seorang alam setengah suci. Sekarang dia tak menyangka warrior yang kembali juga melenyapkan mata surga dunia spiritual wilayah kekuasaannya, juga membunuh 3 bawahannya. Berpikir demikian, ekspresi senior tua pun menjadi garang. Warrior yang, jika kamu terus bersembunyi di area luar, selamanya tidak kembali, aku mungkin tidak bisa membunuhmu. Tapi sekarang kamu kembali mencari mati, aku akan mengabulkannya. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Selesai berkata, senior mengulurkan tangan menepuk ke bawah. Energi telapak yang menakutkan langsung turun dari langit. Telapak ini tidak hanya menyelimuti warrior yang, juga menyelimuti dunia rusa putih. Kelihatan jelas, dia ingin sekalian melenyapkan dunia rusa putih. Diselimuti energi kuat seperti ini, semua orang dunia rusa putih pun merinding. Aura pendekar ketiadaan, bukan mereka bisa menahannya. Ini adalah penekanan, hanya aura saja sudah bisa menekan semua orang. Tidak, tentu saja selain warrior yang. Warrior yang pun tersenyum melihat telapak raksasa ini turun. 1 detik kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Cahaya pedang ini menerjang dimensi, menusuk ke telapak raksasa ini. Hening. Cerot. Di bawah tatapan semua orang, telapak raksasa ini langsung retak. Kecepatan cahaya pedang tidak menurun, menusuk ke arah senior tua. Saat telapak raksasa ini retak, senior tua pun kaget. Dia tak menyangka serangannya akan dihancurkan oleh warrior yang. Meskipun bukan serangan sekuat tenaga, tapi ini bukan serangan yang bisa dihancurkan oleh seorang pendekar kaisar. Senior tua pun tidak berani meremehkan, maju 1 langkah, aura menakutkan langsung memancar keluar dari tubuhnya. Tentu saja saat aura ini muncul, dimensi di sekitar langsung bergetar. Kekuatan yang sangat menggemparkan. Saat aura ini menabrak warrior yang menjadi cahaya pedang, bagaikan air ketemu minyak mendidih. Aura ini langsung lenyap, kecepatan cahaya pedang tidak menurun, menusuk ke arah senior tua. Senior tua pun kaget. Saat ini dia akhirnya mengetahui, dia sudah terlalu meremehkan kekuatan warrior yang. Warrior yang saat ini bukanlah warrior yang saat itu yang tidak bisa melawan serangannya. Senior tua pun mulai serius, sepasang tangan mengepal erat berteriak lalu mengayunkan ke depannya. Boom! Dimensi yang di sekitar senior tua pun langsung retak, muncul lubang hitam yang besar di langit dunia rusa putih. Meskipun ruang sudah retak, tapi pertarungan masih belum berakhir. Di dalam lubang hitam yang gelap ini, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang muncul di depan senior tua. Senior tua menyipitkan mata melihat ini. Dia tidak menyangka warrior yang sudah kuat sampai bisa menahan penyerapan dari lubang hitam. Meskipun pedang sudah tiba di depan senior tua, tapi ekspresi tetap sangat tenang. Senior maju selangkah. Seketika warrior yang berubah menjadi cahaya pedang pun berhenti di tempat, cahaya pedang menghilang, warrior yang muncul di depan senior tua tersebut. Hukum waktu.
Senior tua pun tersenyum remeh. Warrior Yang, semuanya sudah berakhir. Selesai berkata, dia mengulurkan tangan menghantam ke arah Warrior Yang. Saat ini Warrior Yang mendadak berkata, iya, sudah seharusnya mengakhiri semua ini. Senior tua mengerutkan kening. Saat ini kekuatan misterius pun muncul. Warrior yang kembali berubah menjadi cahaya pedang menusuk tembus dada senior tua tersebut. Senior tua membelalakkan mata, di tatapan mata dipenuhi rasa kaget juga kebingungan. Kamu kenapa? Ini tidak mungkin. Krut. Cahaya pedang pun menembus keluar dari kepala bagian belakang senior tua. Suara senior tua pun terhentikan. Yang menyerang tentu saja adalah Warrior Yang. Dia tidak bersedia banyak basa-basi. Mengayunkan tangan kanan, menyimpan mayat senior tua itu. Pupet pendekar ketiadaan sesungguhnya akan lebih kuat dari pendekar ketiadaan umumnya. Kedepannya ada pupet yang hancur atau kekuatan meningkat bisa dibuat menjadi pupet. Pertarungan selesai. Dari warrior yang mulai bertarung dengan senior tua ini, sebenarnya tidak sampai 1 menit. Dalam waktu sesingkat ini, seorang pendekar ketiadaan sudah meninggal. Semua orang tidak tahu kekuatan warrior yang sekarang, kesan mereka masih terhenti pada warrior yang dulu. Karena itu melihat warrior yang membunuh seorang pendekar ketiadaan dengan mudah, mereka pun sangat kaget. Di langit, warrior yang pun kembali bergerak ke samping Bendiko Xiao. Saat ini, di sisi Bendiko Xiao terlihat seorang yang tidak asing. Dia adalah dewa ketiadaan yang datang bersamanya dari Qingsu ke sini. Warrior yang melihat dewa ketiadaan sekilas, lalu berkata, alam setengah kaisar. Dewa ketiadaan tersenyum, iya, lebih lemah darimu. Kamu saja sudah mencapai pendekar kaisar. Berjumpa dengan kesempatan langka, ujar warrior yang sambil tersenyum. Sebenarnya, dia bisa begitu cepat mencapai pendekar kaisar karena berada di benua penjara. Di sana melatih lebih cepat daripada dunia spiritual. Dewa ketiadaan tersenyum, lalu berkata dengan serius, kali ini kembali ada rencana apa? Bendiko Xiao dan Liana Xiao memandang warrior yang, mereka juga ingin mengetahuinya. Warrior yang diam sejenak dan berkata, semuanya ikut aku pergi, meninggalkan dunia spiritual. Sebelum datang ke sini, dia sudah memutuskan, dunia spiritual adalah wilayah kekuasaan aliansi Guardian. Selain melenyapkan mereka, jika tidak orang perguruan rusa putih dan perkumpulan pedang kuno Qingsu tidak mungkin bisa hidup di sini. Lalu sini adalah dunia kecil, tidak ada masa depan. Jadi dia sudah memutuskan, memindahkan perguruan rusa putih dan perkumpulan pedang kuno Qingsu ke benua penjara. Meninggalkan dunia spiritual. Bendiko Xiao pun kaget. Kita selain dunia spiritual bisa pergi kemana lagi? Benua penjara. Warrior yang pun menjelaskan kondisi benua penjara dan liga pedang pada mereka. Setelah mengetahui warrior yang membentuk pihak baru dan berhasil menyatukan dunia kelas menengah, Bendiko Xiao mereka pun sangat kagum. Beberapa saat kemudian, Bendiko Xiao pun tersenyum. Tak menyangka kamu berkembang begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat tidak hanya kekuatan meningkat cepat, bahkan membentuk pihak kuat dan mendapatkan satu dunia kelas menengah. Sedikit menjatuhkan orang, ujar dewa ketiadaan yang ada di samping. Perguruan rusa putih pergi ke benua penjara, bergabung dengan Liga Pedang, atau? Tanya Liana Xiao di samping. Bendiko Xiao memandang warrior yang saat mendengar ini. Warrior yang tersenyum dan berkata, Liga Pedang adalah Liga Pedang, perguruan rusa putih adalah perguruan rusa putih. Perguruan rusa putih pergi ke benua penjara, bukan bernaung di bawah Liga Pedang.
Di sana sangat luas, kalian bisa menerima murid sendiri. Dia berkata demikian, menandakan keuntungan benua penjara akan dibagikan pada perguruan rusa putih. Tapi ini hanyalah keuntungan kecil baginya. Karena misi Liga Pedang tidak hanya satu dunia, melainkan banyak dunia. Lagi pula, perguruan rusa putih sudah membantu banyak. Dia tidak akan meminjam kesempatan ini menelan perguruan rusa putih. Bendiko Xiao pun merasa lega saat mendengarkan ini. Saat Liana Xiao bertanya, dia ada sedikit khawatir warrior yang akan memohon agar perguruan rusa putih bergabung pada Liga Pedang. Jika seperti ini, dia pasti akan menolak. Perguruan rusa putih bukan miliknya sendiri melainkan pewarisan leluhur. Jika bergabung dengan Liga Pedang ini menandakan perguruan rusa putih akan lenyap dari dunia ini. Ini adalah hal yang tidak diinginkan olehnya. Perguruan rusa putih sampai di tangannya, tentu saja tidak boleh sampai lenyap dari dunia ini. Untung saja, warrior yang tidak memohon seperti ini. Hatinya pun merasa bahagia, warrior yang termasuk orang yang bisa berbalas budi. Liana Xiao mengangguk kepala dan tersenyum berkata, kamu ternyata masih ada hati nurani. Warrior yang mendongakkan kepala ke langit dan berkata, Dekan Xiao, mohon Anda sekarang mengutus orang ke Qingsu, memberitahu Grace Yu dan Rasia Lu, meminta mereka menghentikan segala pekerjaan sekarang, dengan kecepatan tercepat membawa orang di atas alam setengah suci datang ke dunia spiritual. Bagaimana dengan orang biasa ini? Tanya Bendiko Xiao. Warrior yang menggeleng kepala, orang biasa di kota Yunhai dan dunia rusa putih sangatlah banyak. Dia tentu saja tidak boleh membawa seorang pergi, lalu kekuatan orang ini sangat lemah, tidak bisa meninggalkan dunia spiritual, meskipun menggunakan formasi pengirim juga tidak bisa. Karena kekuatan terlalu lemah, tidak bisa menahan kekuatan dari formasi pengirim. Bendiko Xiao tentu saja mengerti teori ini, hanya membawa master pergi, orang-orang ini barulah bisa bertahan hidup. Saat ini, Liana Xiao berkata, aliansi Guardian hanya mengancam kita. Jika kita pergi, aliansi Guardian pasti tidak akan menyusahkan pendekar hitam biasa ini. Sebaliknya, jika kita di sini, mungkin akan menyusahkan mereka. Bendiko Xiao hening lalu mengangguk kepala dan berkata, aku akan segera mengaturnya. Ingat harus cepat, ujar warrior yang. Kenapa begitu terburu-buru? Karena satu alasan, yaitu perkataan yang dikatakan Hades sebelumnya padanya. Hatse meminta dia segera membawa mereka meninggalkan dunia spiritual. Meskipun tidak tahu kenapa, tapi dia mengetahui Hades tidak mungkin akan mencelakainya. Mungkin saja dunia spiritual akan terjadi masalah besar. Jika terjadi masalah besar, maka merupakan bencana bagi orang yang memiliki kekuatan lemah. Bendiko Xiao mengangguk kepala, lalu memandang Dewa Ketiadaan dan berkata, Dewa Ketiadaan, kamu orang Qingsu, nanti kamu pergi ke Qingsu saja. Dewa Ketiadaan mengangguk kepala dan berkata, baik, aku pergi sekarang. Selesai berkata, Dewa Ketiadaan pun bergerak dan menghilang. Dewa Ketiadaan baru pergi, langit kembali bergetar. Warrior yang mereka pun mendongakkan kepala melihat ke langit. Beberapa saat kemudian, Bendiko Xiao berkata, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Warrior yang menggerakkan tangan, Burial Sky muncul di tangannya, tangan memegang pedang. Warrior yang memandang ke arah langit yang bergetar dan berkata, tidak apa-apa, hari ini datang berapa banyak, akan aku bunuh semuanya. Bersambung.